بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب القول السديد والفعل المجيد والخلق الحميد، وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وفي صحف إبراهيم عليه السلام وعلى العاقل أن يكون ممسكا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه، وعلى العاقل أن تكون له 4 ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يبصرونه بعيوب نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين شهواتها، يعني المباحة. وفي صحف إبراهيم عليه السلام, dan disebutkan di dalam suhuf, mushaf, lembaran-lembaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maksudnya firman-firman yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim yang ditulis di dalam mushaf atau kitab suci Nabi Ibrahim alaihi salam. Tertulis di situ wa 'alal 'aqili an yakuna mumsikan lilisanih, dan atas orang yang berakal hendaknya ada ia itu menjadi mumsikan lilisanih, menahan bagi lidahnya. Orang yang berakal mestinya menahan lidahnya, artinya memeliharanya, agar jangan sampai mengatakan kalimat kecuali bermanfaat, agar jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tidak baik seperti cacian dan makian. Ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal. Di dalam hadis pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari kiamat, hendaknya ia mengatakan yang baik atau diam. Ada 2 pilihan bagi kita di dalam memperhatikan lidah, berkata-kata atau diam. Jika berkata-kata, maka ucapkan yang baik. Jika ternyata itu tidak baik, maka sebaiknya diam. Begitu. Keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir bisa jadi diukur dengan lisannya.
Jika ia memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia pasti akan selalu mengatakan perkataan yang baik-baik. Dan ia akan berdiam, tidak mau mengucapkan yang tidak baik. Itu ciri-ciri orang yang beriman menurut yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang tadi dijelaskan di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang berakal itu hendaknya menahan lidahnya, artinya menjaga dan memeliharanya. Jika baik ucapkan, jika tidak sebaiknya diam. Ada salah seorang salihin terdahulu, ia selalu berdiam dan jarang bicara. Lalu seseorang bertanya kepadanya, "Mali araka tulazimus sukut?" Kenapa saya melihatmu selalu menekuni untuk berdiam, gak ngomong? Kenapa diam terus, gak bicara? Faqala, maka orang yang pendiam itu menjawab, "Inni lanadimtu minal kalami miraran walam andam qattu minas sukut." Dia bilang, tahu enggak kenapa saya lebih memilih untuk diam daripada bicara? Karena sesungguhnya saya seringkali menyesal akibat ucapan, dan saya tidak pernah menyesal gara-gara diam. Makanya saya lebih baik memilih untuk diam, karena banyak bicara itu nanti banyak salah dan ujung-ujungnya menyesal. Saya kalau menyesal itu biasanya gara-gara bicara, tapi saya tidak pernah menyesal gara-gara diam. Sebaiknya saya diam saja daripada nanti menyesal, daripada nanti banyak salahnya. Gara-gara banyak bicara lalu keliru menyinggung orang lain, akhirnya berantem. Gara-gara banyak ngomong, banyak bicara, lalu kemudian menyinggung pemerintahan, menyinggung instansi-instansi lainnya, dituntut, dipenjara, nyesel, ditangkap, klarifikasi, minta maaf, nyesel akhirnya gara-gara banyak ngomong. Coba diam, gak mungkin kamu begitu. Gara-gara banyak ngomong, ketujuh mencari huwal, ketujuh mencari gara-gara, berantem, bertengkar dengan istri misalnya, akhirnya terucaplah kalimat ikam ku talak 3 aja, naudzubillah. Setelah talak 3 nyesel, datang ke guru-guru, ke ustadz-ustadz, minta carikan dalil supaya kau bebulikan lagi. Loh, kenapa mau balikan lagi sama istri? Ada apa? Kan kamu sudah menjatuhkan talak 3, kenapa? Ulun menyesal guruai. Tuh kan nyesel gara-gara banyak ngomong, kamu banyak bicara. Jadi saya lebih baik memilih diam, karena saya selalu saja menyesal akibat banyak bicara, dan saya tidak pernah menyesal gara-gara berdiam. Jadi lebih baik diam daripada bicara. Para ahli hikmah menyebutkan, kenapa Allah menciptakan bagi manusia 2 telinga dan 1 mulut. Hikmahnya adalah agar manusia itu lebih baik banyak mendengar daripada banyak bicara. Makanya telinganya 2 dan tidak ada penutupnya. Telinga kita ini terbuka terus, gak ada penutupnya, supaya kita banyak mendengar ilmu, mendengar pengajian, mendengar puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada banyak bicara. Makanya mulut hanya 1, itu pun ada 2 pintu yang menutupinya. Pertama tulang, yang kedua daging. Tulang adalah gigi, daging adalah bibir, agar hati-hati. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah dalam riwayat, selama kurang lebih 12 tahun beliau
menyimpan batu di mulutnya. Lalu ada salah seorang di antara sahabat lain bertanya, wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau menyimpan batu di mulutmu? Dan itu sudah 12 tahun lamanya kamu lakukan. Maka beliau menjawab, ketahuilah, setelah saya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim aw ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menyungkurkan manusia itu dengan wajahnya, dalam riwayat dengan batang hidungnya, lubang hidungnya ke dalam api neraka, melainkan adalah hasil ulah lidah-lidah mereka. Itu yang membuat orang-orang terjerumus, tersungkur ke dalam api neraka. Sehingga saya letakkan batu ke dalam mulut. Tujuannya apa? Ketika saya akan bicara, saya akan melepaskan atau mengeluarkan batu itu terlebih dahulu dari mulut saya. Nah, sementara saya akan mengeluarkan batu dari mulut saya bisa berpikir. Ada waktu, ada kesempatan, ada peluang untuk berpikir. Sementara akan mengeluarkan batu dari mulut. Ini yang akan saya ucapkan manfaat apa tidak ya? Ketika saya pikirkan lalu kemudian bermanfaat, baru saya lepas batu itu dari mulut saya dan saya ucapkan kalimat tersebut. Dan jika ternyata setelah saya pikir matang-matang, kalimat yang saya ucapkan ini tidak bermanfaat, apalagi kemungkinan dosa, haram, maka saya tidak jadi mengeluarkan batu itu dari mulut saya. Itulah cara saya mengekang lidah saya, mumsikan lilisane, menahan, mengekang lidahnya agar jangan mengucapkan semaunya. Begitu. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan kita? Beliau pernah mengatakan di tengah-tengah para orang banyak, khalayak ramai, kata beliau, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini dia barangnya, ini dia bendanya, sambil menunjuk ke arah lidahnya, yang kelak akan mendatangkan aku ke tempat-tempat di hari kiamat. Ini dia barangnya, ini dia bendanya, yang kelak akan menghantarkan aku ke tempat-tempat di hari kiamat. Para sahabat yang mendengarnya bingung, apa maksud Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan kalimat itu, bahwa lidah ini yang akan menghantarkan aku, membawa aku ke tempat-tempat di hari kiamat. Akhirnya setelah beliau meninggal dunia, ada salah seorang tabi'in bermimpi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kebetulan ia pernah mendengar langsung Sayyidina Abu Bakar mengucapkan kalimat tadi. Lalu kemudian di dalam mimpinya orang ini berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, dulu waktu hidup di dunia engkau pernah mengatakan sambil menunjuk ke arah lidahmu, inilah bendanya yang kelak akan membawa aku ke tempat-tempat. Saya mau tanya, sekarang apa yang kamu dapat daripada lidahmu itu? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab pertanyaan orang tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar, inni dzakartu biha Allah subhanahu wa ta'ala wa qultu biha al khaira fa awradani al jannata. Dia bilang kata Sayyidina Abu Bakar, dulu waktu aku hidup di dunia, lidah aku bawa untuk berzikir, lidah aku gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, sehingga ia pun menghantarkan aku ke taman surga. Setelah itu tabi'in tersebut terbangun dari tidurnya. Lalu dia sadar bahwa ternyata itu adalah pengertian perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau masih hidup dahulu. Hadzal ladzi awradanil mawarid qultu biha khairan fa awradanil jannah. Aku gunakan lidahku mengucapkan yang baik, maka ia menghantarkan aku ke dalam surga. Radhiyallahu anhu wa arda. Beliau teladan kita, beliau panutan kita. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar meneladani kekasihnya, sahabatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tidak pernah menggunakan lidahnya untuk menggibah orang, mencaci maki orang, untuk berbicara porno. Tidak pernah Rasulullah menggunakan lidahnya seperti itu. Kana asyadda minan nisa'i fi khudurihinna, asyadda hayaan minal adhara fi khudurihinna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok orang yang sangat pemalu, melebihi gadis-gadis Arab di dalam kemah-kemah mereka. Apalagi mengucapkan kalimat jorok, kalimat-kalimat sensitif yang berkaitan dengan kewanitaan atau berkaitan dengan kelelakian. Nabi pantang mengucapkan kalimat seperti itu. Akhirnya diikuti lagi oleh sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diikuti lagi oleh para imam-imam setelah mereka. Mereka menjaga lidah, karena lidah ini menjadi ukuran kuat dan lemahnya iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Kalau kamu berbicara, ucapkan yang baik. Kalau sekiranya tidak baik, lebih baik diam. Begitu. Sejak kapan kalimat porno itu dianggap baik? Kalau masih mengucapkan kalimat porno, berarti kamu tidak beriman. Selesai. Berarti hati kamu tidak penuh dengan keimanan kepada Allah dan kepada hari kiamat. Berani banget Bib kamu menilai orang seperti itu. Bukan kita yang menilai, Nabi yang bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, dengar baik-baik apa kata Nabi, falyaqul khairan, maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Kalimat porno itu baik gak? Menyebut kemaluan laki-laki, menyebut kemaluan perempuan, menyebut bahagian tubuh wanita yang sensitif, baik gak itu? Kalau nggak baik jangan diucapkan. Kalau kamu tetap mengucapkannya, berarti kamu tidak beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Maksudnya ragu-ragu, belum 100% iman kamu, belum sempurna. Na'udzubillah. Yang kita ikuti Nabi Muhammad apa si fulan bin fulan? Kan Nabi yang menjadi tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi panutan. Bukan fulan bin fulan, guru fulan bin guru fulan, enggak. Kalau salah, kalau bicara porno, walaupun dikenal guru, bukan guru itu. Karena perkataannya nggak baik. Ini menunjukkan tidak ada iman di dalam hatinya. Kata siapa? Kata Nabi, bukan kata ulun. Begitu. Daripada saya menggibah orang, mending saya bicara porno. Loh, kok ngomongnya kayak gitu? Daripada dimakan buaya, mending saya dimakan singa. Sama-sama mampus kamu. Dimakan buaya mati, dimakan singa mati juga. Yang benar itu, saya berusaha untuk selamat dari buaya dan selamat dari singa, agar saya tidak binasa. Itu yang benar. Saya berusaha agar tidak menggibah orang dan tidak berkata porno. Ini baru benar. Tuh Habib tadi menggibah orang. Siapa yang ulun gibah? Gak ada. Orang kita bicara ilmu, ulun gak ada menyebutkan siapa-siapa. Gibah itu kalau kamu menyebut orang tertentu, itu baru gibah. Kita tidak menyebut si A, si B, si C. Kita bicara hukum, bicara ilmu, menjabarkan tentang hadis-hadis Nabi agar paham, agar majelis maulid bersih daripada kalimat porno. Yang dibaca maulidun Nabi, orang yang berakhlak mulia, yang bertutur kata indah. Kamu kotori majelis maulid Nabi dengan kalimat-kalimat porno. Di mana adab kamu? Gak punya akhlak kamu. Yakin kalau Nabi hadir di saat membaca maulid? Katanya yakin Nabi hadir. Kok kamu bisa-bisanya bicara porno gitu? Kalau kamu meyakini Nabi sedang berada di dekatmu dan hadir di dalam acara pembacaan maulid itu dengan ruhaninya, kamu yakini beliau hadir, tapi kok kamu bisa-bisanya bicara porno? Makanya orang yang
di dalam acara Maulidur Rasul berbicara porno, itu adalah orang yang lalai, tidak ingat, lupa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirayakan maulidnya pada saat itu. Andai kata dia ingat, tidak mungkin dia membicarakan kalimat-kalimat kotor itu. Dianya aja lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang ingat kepada Nabi Muhammad. Dianya aja tidak meneladani Nabi, mengajak orang meneladani Nabi. Wal iyadzu billah. Hati-hati, jangan ditiru, ini contoh buruk. Naudzubillah, jangan tertipu dengan statusnya, latar belakangnya dikenal sebagai guru misalnya, dikenal sebagai ustadz atau kiai, tapi bicaranya porno, jangan diikuti. Bahaya soalnya, karena orang tertipu dengan label ustadz, guru, kiainya itu, atau bahkan habibnya itu. Jangan, kalau memang bicara porno jangan diikuti, jangan dijadikan contoh. Sulit, karena orang-orang seperti ini dianggap panutan. Ada pepatah yang mengatakan, jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari nanti. Kalau gurunya sudah mulai suka bicara yang seperti itu, yang tidak baik, yang kotor, nanti muridnya lebih dari itu, bahkan bisa-bisa praktek nanti. Naudzubillah. Jadi begitu. Sudah, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita ikuti nasihat Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Selesai. Yang beriman kepada Allah pada hari kiamat, ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa, mending diam. Lau kanal kalamu min fiddatin lakana sukutu min zahab. Andai kata berbicara itu adalah perak, maka berdiam adalah emas. Dan emas lebih mahal dari perak. Udah begitu aja. Jadi orang yang berakal, di dalam suhuf Nabi Ibrahim dijelaskan, dia selalu mumsikan lilisani, menjaga bagi lidahnya, menahan lidahnya, mengontrol, memelihara lidahnya. Arifan bizamanih, dan dia mengetahui dengan zamannya, maksudnya dengan keadaan zamannya. Dia tidak pernah bersifat apatisme atau cuek. Dia tetap perhatian, tetap arif dengan apa yang terjadi di zamannya. Ini orang yang berakal, supaya dia tahu kebaikan apa yang ada di zaman itu, sehingga ia bisa melakukannya dan mengembangkannya bersama masyarakat yang ada di dekatnya. Atau ketika ia memikirkan dan mengetahui ada keburukan-keburukan yang merebak di sekitar orang-orang yang ada di dekatnya atau masyarakatnya, dia berusaha untuk menghilangkan keburukan dan kemungkaran-kemungkaran itu. Inilah pekerjaan orang yang cerdas, yang berakal. Arifan bizamanih, dia harus tahu, kenal dengan keadaan zamannya. Harus biar tahu kebaikan-kebaikan apa yang menyebar di sana, dukung, kembangkan. Atau kemungkaran apa yang sedang berada, bahas dan cegah, ajak orang untuk menghindarinya. Harus begitu, nggak boleh cuek, nggak boleh apatisme, nggak boleh tidak peduli dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah menasehati. Agama itu intisarinya terletak di dalam saling menasehati satu sama lain. Begitu. Di situ kelihatan agama. Tidak ada istilah yang dosa dia, bukan saya. Yang masuk neraka inya juga, kada aku juga. Nggak bisa seperti itu. Paham? Nah, begitu. Harus arif di zamannya, harus kenal, paham, mengerti dengan zamannya. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi. Sebaik-baik abad adalah abadku, kata Nabi. Kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka lagi. Jadi para ulama mengatakan abad pertama itu abadnya Nabi Muhammad SAW. Abad kedua itu generasi para sahabat.
Abad ketiga itu para sahabat dan tabi'in. Abad ketiga itu generasi para tabi'in dan tabi'in, para a'immah. Nah, setelah mereka itu zaman semakin rusak, semakin rusak. Sebaik-baik masa, sebaik-baik abadku ini, kata Nabi. Nabi hidup bisa menasehati para sahabat. Setelah Nabi wafat, datang generasi abad berikutnya. Itu sebaik-baik nomor 2. Datang lagi abad ketiga, itu sebaik-baik abad yang nomor 3. Setelah abad Nabi SAW, setelah itu tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak sampai ke zaman kita. 14 abad, 15 abad sudah ini. Kita sekarang menjalani abad yang ke-15. Tambah rusak, tambah rusak. Nah, kita harus tahu, harus arif, harus paham, mengerti dengan zaman kita agar keburukan-keburukan jangan sampai kita lakukan dan kebaikan-kebaikan jangan sampai kita lewatkan. Hanya orang yang paham dengan zamannya yang bisa melakukan itu. Araftus syarr la lisyarr walakin litawaqqih. Aku mengetahui kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan itu, tetapi untuk menjaga diri daripadanya. Nah, kita harus tahu dengan zaman kita. Iya. Orang-orang lagi sedang asyik, lalai daripada Allah. Iya. Malam gak tidur, subuhnya kesiangan gara-gara nonton Piala Dunia. Kita harus bijak, harus arif, harus tahu dengan hal itu. Piala Dunia didatangi, ya, sampai tengah malam berjam-jam tidak tidur untuk menyaksikan Piala Dunia. Giliran Piala akhirat dia tinggalkan. Majelis taklim Piala akhirat. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri wa fi riwayatin majalisul ilm. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir dan bersenang-senang di dalamnya. Nabi ditanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kita masih hidup di dunia, hari masih belum kiamat. Nabi menjawab, taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu. Dalam riwayat lain perkumpulan-perkumpulan zikir. Disitulah terletak piala akhirat. Kalau piala dunia yang dapat ya pemain bola, bukan kamu. Iya. Tapi kalau piala akhirat, masing-masing di antara kita akan memegang kuncinya. Miftahul jannah, kunci surga nanti. Ini gara-gara piala dunia. Piala dunia dianggap serius banget. Padahal permainan dianggap serius. Gara-gara kesebelasan yang didukungnya kalah, nangis dia. Subhanallah, gila manusia kan. Iya. Giliran sholat yang serius dibalik, dijadikannya main-main. Sholat itu serius antara Tuhan dengan hamba. Dia biasa kayak main-main. Sampai takbiratul ihram masih ingat dunia, masih ingat ini, ingat itu, ingat urusan ini, ingat urusan itu, dan tidak pernah ditangisinya ketika hatinya tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Giliran nonton bola serius, padahal permainan. Kalau kalah kesebelasannya nangis. Gila ini. Giliran sembahyang yang serius malah main-main. Subhanallah. Lagi pula kalau menang yang dapat piala bukan ente, mereka. Ada apa? Gak ada untungnya sama sekali. Begini loh Beb, gara-gara piala dunia ini loh Beb, banyak orang kafir masuk Islam. Emang kenapa? Islam tambah mulia gara-gara mereka masuk Islam? Tidak sama sekali. Mereka yang jadi mulia karena masuk Islam. Jangan dibalik. Seakan-akan Islam terhutang budi dengan piala dunia. Seakan-akan piala dunia berjasa dalam Islam. Salah kamu. Nih sudah mulai diracuni pemikiran-pemikiran kita dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tahu nggak? Gara-gara piala dunia kali ini berapa ratus orang kafir masuk Islam? Hatta 1 juta. Emang kenapa? Mereka mau masuk Islam, mereka yang untung, bukan Islam yang untung. Mereka
mereka mau masuk Islam, mereka yang mulia, bukan Islam yang tambah mulia. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi, sudah agung, sudah luhur, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Salah kamu, seakan-akan Piala Dunia ini berjasa dalam Islam. Islam terhutang jasa dengan Piala Dunia apa? Jangan dibalik pemikiran. Mereka yang jadi mulia karena masuk Islam, bukan berarti Islam tambah mulia karena mereka masuk Islam. Tidak. Akhirnya didukung gini. Lupa dengan ikhtilatnya. Laki-laki perempuan gesek-gesekan, bergabung di satu tempat, aurat dibuka. Dia lupa dengan itu, bangkrut. Berpikirnya bangkrut, itunya nggak dipikirkan. Agamis, seolah-olah agamis. Seolah-olah ini adalah agama, ini bukan permainan. Subhanallah. Belum aurat yang dibuka, belum, ya Allah. Kalau ada yang masuk Islam ya nggak apa-apa, emang kenapa? Orang bukan Islam yang mulia karena dia masuk Islam, dia yang jadi mulia karena masuk Islam. Islam itu mulia sudah, agamanya Allah. Innad dina indallahil Islam. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, faman ibtagha al-izzata fi ghairihi adzallahu Allah. Kami ini sekelompok golongan yang Allah muliakan dengan Islam. Maka siapapun yang mencari kemuliaan bukan pada Islam, tidak dari agama Islam, maka Allah akan hinakan dia. Jadi Islam yang membuat kita jadi mulia, bukan Islam jadi mulia gara-gara kita, bukan. Kita ini jadi mulia karena Islam. Bukan berarti Islam jadi mulia karena kita. Kita yang terhutang jasa dengan Islam. Udahlah. Lagian sudah habis ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi? Apa? Malu jawab. Kalau tahu berarti nonton ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir ulun nggak pernah nonton itu, nggak pernah nonton, nggak pernah, wallahi nggak pernah nonton. Dari awal sampai akhir nggak pernah nonton, nggak pernah. Kenapa? Memang ulun nggak suka dengan main bola. Nontonnya aja nggak suka, apalagi main, nggak ada faedahnya sama sekali. Alhamdulillah, syukur ulun nggak nonton, nggak suka sama bola itu. Kalau suka mungkin ikut bergadang ulun. Alhamdulillah nggak suka sama bola. Memang dari awal, dari kecil orang-orang main bola ulun nggak suka ikut, nggak paham, memang nggak senang sama bola. Apalagi dulu waktu sekolah madrasah dulu, guru pernah cerita, ada yang bilang katanya main bola itu dulu gara-gara Sayyidina Husain di perang Karbala, kepalanya dipenggal sama kelompoknya Yazid bin Muawiyah, sama itu siapa namanya Ibnu Ziyad, Syammar bin Jaushan. Akhirnya apa? Kepala Sayyidina Husain itu dihinakan dan ditendang-tendang. Dari situlah ada permainan bola. Wah, tambah benci lu dengan bola dengar itu. Subhanallah. Sudah nggak senang dikasih tahu sama guru kita di madrasah dulu kayak gitu. Asal usul sejarahnya kepala Sayyidina Husain dipenggal dan ditendang-tendang. Waduh, ini Sayyidina Husain datuknya kita ini. Ya Allah, masa kepalanya ditendang-tendang kayak bola. Akhirnya dijadikan permainan bola. Dengar kayak gitu tambah nggak suka. Apa faedahnya coba? Gol, teriak-teriak begitu. Mending baca Quran. Terus kalau menang, wah, masya Allah, menang ini kesebelasan ini menang, senang sekali, pesta sampai doa selamatan, subhanallah, doa selamatan, iya, dimarahin kita ada kayak gitu ya, selamatan menang, yang didukungnya itu, emang yang dapat piala ente apa? Udah nggak dapat piala, duit habis bikin selamatan, ya nggak apa-apa lah, dapat pahala makanin orang lapar ya. Ya kalau yang dimakani orang baik. Kalau yang dimakaninya orang yang judi, yang taruhan. Ayo. Taruhannya banyak juga itu. Dijadikan ajang perjudian. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Nah, kita harus arif dengan zaman kita. Harus mengerti dengan keadaan di zaman. Yang baik ikuti, dukung, sebarkan. Yang buruk hindari,
Kalau bisa ajak orang lain untuk menghindarinya juga. Jangan ikut-ikutan. Jadi begitu, arifan bizamanih muqbilan ala sya'nih. Dia selalu menghadap kepada urusannya, gak peduli dengan urusan orang lain. Maksudnya dalam perihal mendekatkan diri kepada Allah, dia tetap peduli dengan urusannya sendiri, tidak peduli dengan aib orang lain, dia lebih peduli dengan aibnya sendiri. Muqbilan ala sya'nih. Orang yang berakal itu selalu menghadap atas urusannya sendiri. Karena apa? Karena jika kita berdosa walaupun sedikit itu akan membahayakan kita. Jadi dosa kita yang diperhatikan, keaiban kita itu yang diperhatikan. Dosa orang lain nggak membahayakan kita, ya membahayakan dia juga. Buat apa keaiban orang dibaca terus? Mending baca keaiban sendiri. Wa 'alal 'aqili an takuna lahu arba'u sa'atin, dan hendaknya atas orang yang berakal itu ada baginya 4 jam atau 4 saat. Ada 4 saat, bukan 4 jam, 4 saat dibagi waktunya itu menjadi 4. Fasa'atun yunaji fiha rabbahu. Di dalam waktu pertama hendaknya ia gunakan untuk bermunajat kepada Tuhannya. Wasa'atun, dan dalam saat yang kedua yuhasibu fiha nafsah, hendaknya ia memperhitungkan akan dirinya, menintrospeksi diri. Saya sudah berusia sekian puluh tahun, kira-kira amal baik saya lebih banyak ataukah sebaliknya amal buruk saya melebihi amal baik saya? Di mana letak kekurangan saya agar saya bisa menyempurnakan? Introspeksi diri. Saat yang ketiga, wasa'atun yufdi fiha ila ikhwanihi alladzina yubassirunahu bi'uyubi nafsih, hendaknya ia yufdi fiha ila ikhwanih, dia pada waktu itu pergi mendatangi saudara-saudaranya yang akan memperlihatkan kepadanya dengan keaiban-keaiban dirinya. Kadangkala ketika kita berintrospeksi diri, mengevaluasi perbuatan kita, ada keaiban yang tidak kita sadari, tapi orang lain tahu. Nah, kita minta kepadanya untuk memberitahukan kekurangan dan keaiban kita itu, biar kita tahu dan bisa menyempurnakannya. Begitu semestinya. Ini saat yang ketiga. Jadi jangan gengsi, apalagi marah. Kalau ada orang memberitahukan tentang keaiban dan kekurangan kita langsung kepada kita, terima kasih kepada orang itu karena dia telah peduli dengan kita, sehingga kita bisa merubah dan memperbaikinya. Sampai-sampai Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda itu minta kepada rakyatnya agar senantiasa memberitahukan keaiban yang ada pada dirinya. Dan Sayyidina Umar mendoakan, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Aku doakan mudah-mudahan Allah merahmati orang yang menghadiahkan keaiban, kekuranganku kepadaku. Kalau kita dikasih tahu tentang kekurangan kita, sarik kadang-kadang, marah kadang-kadang. Ding ikam dingnya jangan tapi merangut terus, kada baik. Senyum bang sedikit sama orang biar orang senang ngelihatnya. Terserah gue, kenapa gerang? Sarik. Padahal, oh berarti saya selama ini perangutan ya? Astagfirullah, saya nggak sadar. Mestinya begitu. Nah, mulai saat ini saya akan mencoba untuk senyum. Kan enak, ada yang ngasih tahu. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, ya terus merengut kayak malaikat Malik melihat neraka. Iya. Naudzubillah min dzalik. Nah itulah. Terima kasih kita kalau ada yang memberitahukan kepada kita tentang keaiban dan kekurangan kita. Jadi begitu. Kemudian saat yang keempat, wasa'atun yukhalli fiha baina nafsihi wa baina syahawatiha. Dan di saat yang keempat, silahkan ia mengosongkan pada saat itu antara dirinya dan antara syahwat-syahwatnya, yakni al-mubahata. Maksud beliau adalah syahwat yang mubah. Apa? Tidur. Kalau kamu punya istri lalu kemudian berhubungan badan, itu syahwat, tapi syahwat yang mubah, bahkan bisa jadi pahala.
kalau niatnya bagus. Sahabat pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan di dalam menggaulinya seorang kalian di antara kalian terhadap istrinya itu sedekah, kata Nabi. Tuh, Nabi membahasakannya dengan bahasa halus, tidak dengan bahasa blak-blakan, sorih. Wa fi bud'i ahadikum, kalimatnya bud'i ahadikum. Artinya bersenggama, berhubungan badan dengan istrinya, keluarganya, itu kata Nabi sedekah. Lalu sahabat bertanya, dan bahasanya halus juga, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu fiha ajr. Tuh adab ini. Ayati ahaduna syahwatahu, apakah seorang di antara kita mendatangi syahwatnya dan ia mendapatkan pahala? Tuh bahasanya mendatangi syahwatnya. Maksudnya apa? Menyenggama istrinya, tapi nggak belak-belakan sahabat bicara, dari saking menjaganya lidah. Ini nggak kayak sekarang, belak-belakan menyambat, urusan diranjang, belak-belakan, nggak ada sensornya sama sekali. Itu lidah apa itu? Subhanallah. Mumsikan lisannya harusnya begitu. Ayat di ahaduna syahwatahu wa huwa lahu fiha ajr. Apakah mungkin seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dapat pahala ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan bahasa pertanyaan supaya sahabat bisa berpikir. Apa kata Nabi? Ara'aita law wada'aha fi haramin kana alaihi wizr. Tuh, dengan bahasa halus lagi. Tidakkah engkau melihat andai kata dia meletakkannya di tempat yang haram? Nabi enggak mengatakan yang belak-belakan. Dan mengerti kan? Meletakkan syahwat di tempat yang haram artinya apa? Ngerti kan? Pergi ke tempat pelacur gitu. Nabi nggak langsung belak-belakan menyebut karena menjaga lidah. Ini belak-belakan nyebut, ya Allah, siapa panutannya itu? Nggak malu sama sekali. Al haya'u al imanu kulluh. Rasa malu itu iman semuanya. Pantas nggak ada imannya. Nabi yang bilang, buktinya nggak malu-malu. Buktinya kalau ngomong jorok, kotor. Dibilang wali kayak gitu lagi. Wali syaitan itu. Alhamdulillah, iya. Waliullah nggak mau kayak gitu. Lidahnya basah dengan zikir, basah dengan sholawat, bukan dengan porno. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Nabi mengatakan kepada sahabat, tidakkah engkau melihat jikalau dia meletakkan syahwatnya itu kepada yang haram, maka dia dapat dosa? Iya ya Rasulullah. Fakadzalika law wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Begitu juga kalau dia letakkan ke tempat yang halal, tuh bahasanya bagus, meletakkan ke tempat yang halal, berarti istrinya, maka dia mendapatkan pahala. Tergantung niat, kan begitu. Karena dia berniat agar terhindar dari zina, agar terhindar dari syahwat yang haram, lalu dia menyenggama istrinya, dia dapat pahala itu. Tahassun, biniyati tahassun, dengan niat menjaga diri. Berarti 4 saat kita harus bagi dalam sehari semalam. Saat pertama kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Berarti ini hubungan antara kita dengan Allah. Saat kedua kita gunakan untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Saat ketiga bergaul dengan sahabat-sahabat yang mengingatkan kita, memperlihatkan kita akan keaiban diri kita. Penting kita perlu memiliki sahabat yang semacam ini. Siapa? Ya orang-orang soleh yang ditemani, biar dia menasehati kita, biar dia memberitahukan kekurangan-kekurangan kita agar kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Dan saat yang keempat, silahkan kamu bersenang-senang, ya, bersenang-senang dengan syahwat yang mubah tadi. Tidur, makan, istirahat, tidur dengan istri, itu syahwat mubah. Gak apa-apa, gak dilarang dalam agama. Bahkan bisa berpahala jika niatnya baik, jika niatnya sahih, benar. Paham ya? Jadi kalau kita himpunkan berarti dalam sehari itu ada 4 saat. Ya, 4 saat itu berarti 6 jam kan ya? Ya, 6 jam untuk bermunajat kepada Allah, 6 jam untuk mengintrospeksi diri, 6 jam untuk bersahabat bergaul dengan orang-orang baik, dan 6 jam untuk bersenang-senang dengan keluarga. Silahkan, nggak apa-apa.
Kalau 6 jam itu, setiap 6 jam kita gunakan sebaik mungkin, insya Allah hidup kita pasti akan disiplin dalam kebaikan. Tidak akan terkontaminasi oleh dosa dan maksiat. Asal mau melakukan 4 hal ini. Imam Ghazali merampingkan lagi. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja. Termasuk untuk santai dengan keluarga. Itu Imam Ghazali. Ini versi yang ada di Suhuf Nabi Ibrahim. Kalau versi Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah dibagi 3, 24 jam itu. 8 jam beribadah, 8 jam tidur, 8 jam untuk santai, bekerja, mencari nafkah untuk anak istri di rumah dan lain-lain. Enak kalau diatur seperti itu. Ini mulai subuh sampai isya begawi aja. Subuh tulak sudah, bah bulik isya, subhanallah. Emang ada kayak gitu? Ada tuh di perkotaan. Ulun kalau pulang ke rumah mertua itu, ulun lihat tetangga-tetangga mertua itu subuh-subuh tuh udah pergi mereka. Nanti pulangnya apa? Isya. Sampai ulun nggak kenal dengan tetangga-tetangga mertua. Karena nggak pernah ketemu siang. Paling tegur yuk gitu aja. Mau ngobrol gimana? Orangnya nggak ada. Pagi subuh udah hilang. Datangnya malam. Orang-orang kantoran apalagi. Subhanallah. Habis waktunya untuk dunia. Itu aja kata Imam Ghazali, andai kata 8 jam kita tidur, 8 jam kita ibadah, 8 jam kita bekerja dan bersenang-senang bersama keluarga. Kalau usia kita 60 tahun, ya bagi 3, berarti 20 tahunnya guring, 20 tahunnya begawi, 20 tahun aja beribadah. Jadi guring lawan begawi 40 tahun jadinya. Itu kalau kita disiplin mengatur setiap hari 8 jam ibadah, 8 jam tidur, 8 jam bekerja dan bersenang-senang dengan keluarga. Tentunya dalam perihal yang mubah. Ya, itu aja sudah rugi 20 tahun dalam tidur dan rugi 20 tahun dalam mencari dunia. Cuma 20 tahun ibadahnya. Ayo. Apalagi yang tulak subuh bulik isya tadi. Itu kalau dihitung mungkin 50 tahunnya dunia semua, cuma 10 tahun ibadahnya. Subhanallah, bangkrut nanti di akhirat kayak gini. Wal'iyadzubillah. Subhanallah. Iya. Wa fit Taurah, dan di dalam kitab Taurah, ya ibna Adam la ta'jiz atau la ta'jaz an taquma baina yadayya musalliyan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti apa yang Allah firmankan di dalam kitab Taurat. Lengkap ini. Kemarin itu ada yang di dalam apa namanya ini yang sekarang ini ada yang dalam Suhuf Nabi Ibrahim. Iya. Ada yang di dalam Injil Nabi Isa, ada yang di dalam Taurat Nabi Musa. Ini semua hadis qudsi, firman-firman Allah, baik itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang tertulis di dalam Suhuf Nabi Ibrahim ataupun yang tertulis di dalam Taurat Nabi Musa. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu merahmati kita dan memberikan hidayah tuntunannya untuk kita semua agar selamat daripada fitnah-fitnah yang merebak di akhir zaman. Amin Allahumma amin.